Film diawali dan memperlihatkan seorang ilmuwan bernama Clyde sedang bersantai bersama keluarga kecilnya. Di tengah kebahagiaan, tiba-tiba pintu mereka digedor oleh orang tak dikenal yang ternyata para perampok. Clyde dibuat tak berdaya, tangannya diikat, bibirnya dilakban, perutnya juga ditusuk. Si perampok juga melakukan hal yang sama ke istrinya, bahkan mencoba memperkosanya di hadapan Clyde. Namun putri mereka tiba-tiba muncul. Si perampok bernama Darby kemudian memutuskan untuk melampiaskan nafsunya ke putri Clyde yang masih sangat belia. Karena mulai kehabisan darah, Clyde pun jatuh pingsan. Beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan seorang jaksa bernama Nick. Dialah yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan atas pembunuhan istri dan anak Clyde. Sayangnya siang itu Nick menyampaikan kalau mereka tak memiliki bukti yang cukup untuk menjatuhkan hukuman maksimal ke Darby. Lucunya lagi, rekan Darby yang bernama Ems lah yang dituduh melakukan semua kejahatan kemarin. Makanya ketika Darby menawarkan diri untuk mengkhianati temannya, ia mendapatkan keringanan hukuman sedangkan Ems akan dihukum mati. I don't understand. I'm sorry. We had a setback. You killed my little girl, mate. You blacked out, Clyde. Because it's the truth. We can win this case, Nick. It's not what you know, Clyde. It's what you can prove in court. Clyde hanya bisa tercengang ketika ia mendengar penjelasan Nick yang lebih mementingkan peraturan dibandingkan kenyataan. Singkat cerita, sidang putusan Darby dilaksanakan dan sesuai perjanjian, ia hanya akan dihukum 5 tahun penjara. You can move forward with Mr. Ames's trial unimpeded by... I mean, you can't fight fate, right? Di depan gedung pengadilan sudah ada banyak wartawan dan Darby sempat menjabat tangan Nick sebagai rasa terima kasih karena sudah mau bernegosiasi dengannya. Di lain sisi, Clyde menyaksikan itu semua dari jauh. Ia merasa sangat hancur melihat pembunuh keluarganya diberikan keringanan sedemikian rupa. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, kini Nick sudah naik jabatan dan menjadi salah satu jaksa terbaik di kota. Ia dan keluarga kecilnya hidup bahagia. By the way, siang itu Nick bersama rekan-rekannya menghadiri eksekusi mati dari Ems. Sebelum disuntik mati, Ems dipersilahkan memberikan kata-kata terakhirnya. Ems mengatakan bahwa memang ia adalah seorang kriminal, namun bukan dia yang membunuh istri dan anak Clyde. But I swear to God, I didn't kill those people. That's all. Eksekusi pun dimulai, namun ketika cairan mematikan itu disuntikan ke tubuh Ems, tiba-tiba ia mengalami reaksi yang sangat aneh. Umumnya orang-orang yang disuntik mati akan kehilangan kesadarannya secara perlahan, namun tidak dengan Ems. Orang-orang dibuat heboh dengan kejadian tadi. Tak lama kemudian, polisi muncul di TKP dan menemukan tulisan di balik kemasan cairan mematikan yang tadi digunakan untuk eksekusi mati. Dari sini, Nick curiga kalau tadi itu adalah ulah Darby, karena tulisan itu adalah kata-kata yang biasa Darby lontarkan. Di lain sisi, saat ini Darby sedang asik bersantai di apartemennya. Namun, tiba-tiba ia menerima telepon dari orang tak dikenal. Berkat telepon itu, Darby jadi bisa kabur sebelum polisi menggeledah apartemennya. Tak sampai sana, orang di telepon itu juga memberitahu cara agar Darby bisa kabur. Di mana tak jauh dari sana terdapat seorang polisi yang sedang pingsan dan bisa ia manfaatkan untuk kabur. Darby mengarahkan pelariannya ke tempat sepi. Ia kemudian berencana untuk membunuh si polisi yang membantunya. Namun di saat-saat terakhir, ia menyadari kalau dirinya telah masuk ke jebakan Clyde. Remember me? Tetrodotoxin. Pistol yang Darby ambil dari saku Clyde ternyata sudah dimodifikasi. Kini tubuhnya terkena racun mematikan dan membuatnya lumpuh total. Dari sini pembalasan dendam Clyde pun dimulai. Darby kemudian dibawa ke sebuah gudang tua. Di dalam sana, Clyde sudah menyiapkan berbagai peralatan untuk menyiksanya. Nah, sebelum penyiksaan dimulai, tubuh Darby disuntikan adrenalin dengan dosis tinggi. Jadinya, nanti ketika disiksa, Darby tak akan jatuh pingsan. Clyde memastikan Darby merasakan semua penderitaan yang ia alami 10 tahun lalu. I wanted to keep you out of prison.
Keesokan harinya polisi berhasil menemukan jasad Darby, namun dalam kondisi yang sangat mengenaskan, di mana anggota tubuhnya sudah dipotong dalam 25 bagian. Dari awal, Nick sudah mencurigai kalau ini ulah Clyde, apalagi gudang tempat jasad Darby ditemukan memang atas nama kepemilikannya. Namun ia juga dibuat kaget setelah tahu kalau Clyde ternyata orang jenius. Ia memiliki 24 hak paten yang menjadikannya seorang miliuner. Dan tanpa membuang waktu, siang itu mereka berencana untuk langsung menangkapnya. Sejak awal Clyde sudah merencanakan semua ini. Makanya sebelum polisi tiba di lokasi, ia sudah bersiap. Namun kita dibuat penasaran, apa sebenarnya yang Clyde rencanakan? Bukankah pembunuh anak dan istrinya sudah mati? By the way, di rumah Clyde juga ditemukan ada banyak buku tentang hukum, serta foto Nick ketika menjabat tangan Darby 10 tahun lalu. The crazy one scared the shit out of me. Nick sudah menghadapi ratusan kriminal. Ia yakin dirinya pasti bisa membuat Clyde buka mulut dan mengakui perbuatannya semalam dengan cara memuji cara balas dendamnya. Dan hal itu terbukti karena tak lama kemudian Clyde menjawab setiap pertanyaan yang Nick berikan. Tapi yang Nick tak sadari adalah Clyde sangat memperhatikan setiap kosakata yang keluar dari mulutnya. Sampai-sampai jaksa sekelas Nick pun tertipu. I guess we're done here. We're done here. We have your confession. Think back, what did I say? Did over and over again in my head? Yeah. Seandainya Clyde tak mengingatkan Nick soal ucapannya tadi, mungkin ia sudah pergi dari sana. Nick akhirnya sadar kalau Clyde bukan orang sembarangan. Nah, karena para penegak hukum tak punya bukti kuat untuk menuduh Clyde, mereka harus segera mendapatkan pengakuannya. Maka dari itu, Clyde mengajaknya negosiasi, di mana ia akan mengakui kejahatannya asalkan Nick membelikannya sebuah tempat tidur. Tempat tidur khusus yang bisa Clyde gunakan selama di sel tahanan. Deal with that, because the one I have is lumpy, Nick. It's made with the adjustable, adjustable lump bed. So that's the deal. Tentu saja Nick tak mau menuruti permintaan konyol tersebut. Ia sampai mengira kalau Clyde hanyalah orang gila. Namun di saat yang sama, siang itu keluarga Nick menerima sebuah paket berisikan rekaman pembunuhan Darby. Putri Nick yang tak tahu apa-apa memutar kaset tersebut dan akhirnya... Come on, please. This motherfucker sent a DVD to my house of him killing. Nah, karena tak punya pilihan lain, akhirnya Nick terpaksa menuruti permintaan Clyde. Bayangkan di antara ratusan tahanan, hanya Clyde yang memiliki tempat tidur khusus. By the way, selama di penjara, Clyde akan satu sel dengan orang asing. Dan singkat cerita, keesokan harinya saat persidangan, Clyde ternyata mengingkari janjinya. Ia bahkan berhasil meyakinkan hakim agar dirinya dibiarkan bebas setelah membayar jaminan. Hal ini patut diacungi jempol karena Clyde berhasil meyakinkan hakim tanpa bantuan pengacara. Tapi ternyata tujuan Clyde bukanlah untuk bebas. Thank you. This is why we're here in the first place. Ternyata ia menunjukkan ke semua orang bahwa sistem hukum di negeri mereka sedang kacau balau. Bayangkan orang yang sudah jelas-jelas membunuh bisa bebas semudah itu. Bagaimana keadilan akan tegak jika mereka masih memegang pedoman yang sama? Inilah yang terjadi pada pembunuhan anak dan istri Clyde 10 tahun lalu. You a couple of bullshit legal precedents, and there you go. Too busy treating the law like it's a One more fucking time. assembly. Bitch. Bailiff. I see you later, Nick. Nick bingung dengan apa yang baru saja ia saksikan. Tapi ia juga meminta agar Clyde memenuhi janjinya, di mana Clyde harus mengakui semua pembunuhannya. Dan siang itu, Clyde akhirnya mengaku, bahkan memberikan detail pembunuhannya. I took his fingers with bolt cutters, and his penis with a box cutter. Then I switched to potassium chloride with something a little more. What now? I go home. You go to prison. Nick mengira tugasnya telah selesai karena sudah berhasil memiliki bukti yang kuat untuk memenjarakan Clyde seumur hidup. Namun, Clyde tiba-tiba mengajaknya untuk kembali bernegosiasi, di mana ia meminta agar disediakan makan siang dari sebuah restoran khusus, bahkan menu yang spesifik, hingga sebuah AirPods. Sebagai imbalannya, Clyde akan mengampuni nyawa seorang pengacara bernama Bill Reynolds. Sekedar info, Bill Reynolds adalah pengacara Darby 10 tahun lalu. 3 days ago. Thank you, Mrs. Reynolds. The moment Bill Reynolds is still alive,
I'll tell you exactly where he is. Just bring me my meal and my music at 1 o'clock exact. 1 o'clock, Nick. Sekali lagi akhirnya Nick terpaksa menuruti permintaan Clyde. Siang itu mereka mendatangkan makanan serta menu yang Clyde inginkan. Namun sayangnya Nick tak berhasil menyediakan makanan itu tepat waktu. Karena si kepala penjara yang ngotot untuk memeriksa makanan tersebut berulang kali. Napkin, Nick. Napkin. It's 108. Well, that's disappointing, Warden. Nick terlambat 8 menit. Clyde sebenarnya agak kesal, tapi akhirnya ia memberikan koordinat lokasi di mana Bill Reynolds ditahan. Satu hal yang pasti, Nick tak memiliki waktu banyak jika ingin menyelamatkannya. Makanya mereka segera ke titik koordinat tersebut menggunakan helikopter. Di saat yang sama, Clyde asik menikmati menu yang dihidangkan. Ia juga mengajak teman satu selnya untuk ikut makan bersama. Hey, go. Pilot, how much longer? 2 minutes. IV line's gunners. It's got him cuffed. Bill Reynolds ditemukan terkubur di bawah tanah. Tabung oksigen yang membantunya bernafas belum lama habis. Namun hal itu sudah cukup untuk membunuhnya. Bisa dibilang seandainya mereka menyediakan makan siang Clyde tepat waktu, maka nyawa Reynolds masih bisa mereka selamatkan. Di lain sisi, ketika teman selnya sedang asik makan, tiba-tiba Clyde melakukan sebuah aksi tak terduga. Tak ada satupun orang yang bisa menebak rencana Clyde. Namun karena perbuatannya barusan, ia akhirnya dijebloskan ke dalam sel khusus. Nick mencoba menceramahi Clyde terkait kejahatan yang sudah ia perbuat. Namun Nick malah diceramahi balik, di mana ada berapa banyak orang bersalah di negeri ini yang bebas berkeliaran padahal sudah membantu para kriminal dalam menjalankan aksinya. Contohnya saja si Bill Reynolds. You think your wife and daughter would feel good? My wife and daughter can't feel anything. Singkat cerita, malam itu Nick diajak temannya yang bernama Jonas menemui kenalan rahasianya. Berdasarkan hasil investigasi, Jonas menemukan fakta bahwa Clyde pernah dikontrak oleh pemerintah beberapa kali. Namun kontrak tersebut bersifat rahasia. Makanya malam itu mereka menemui seorang agen CIA yang tak disebutkan namanya. Ia bercerita kalau Clyde adalah orang yang sangat berbahaya. Beberapa tahun lalu ketika CIA tak mampu membunuh target mereka, pemerintah akhirnya menyewa jasa Clyde. Clyde diketahui memiliki keahlian untuk membunuh seseorang tanpa harus berada di ruangan yang sama dengan targetnya. Si agen ini juga menekankan kalau Clyde sangat ahli strategi. Jadi mulai sekarang Nick harus berpikir mengapa Clyde membiarkan dirinya ditahan di penjara. Every move that he makes, it means something. You saying we can't stop him? Walk into his cell and put a bullet in his head. If Clyde wants you dead, you're dead. Karena sudah tahu seberapa berbahayanya Clyde, akhirnya Nick dan Jonas menghadap ke hakim untuk diizinkan membatasi hak-hak Clyde selama di penjara. Khususnya jangan sampai ia diizinkan menggunakan telepon dan sebagainya. Namun di tengah percakapan, HP sang hakim tak berhenti berdering. Dan tiba-tiba... Hello? Back out. You okay? By the way, hakim yang Clyde bunuh adalah hakim yang meringankan hukuman Darby 10 tahun lalu. Dari sini, Nick kembali menginterogasi Clyde menanyakan apa sebenarnya maunya. Bukankah balas dendamnya sudah usai? Namun, Clyde menjelaskan kalau ini semua bukan tentang balas dendam, melainkan tentang hukum di negerinya yang sudah sangat menyimpang. Seandainya hanya tentang balas dendam, ia bisa membunuh Nick kapan saja. Slaughtered you or your family anytime I wanted. You at war with the whole world? It's not gonna bring anybody back. Sekali lagi, Clyde mengajak Nick untuk bernegosiasi, di mana ia meminta agar dirinya dibebaskan besok tepat pukul 6 pagi. Jika tidak, maka ia akan membunuh semua teman Nick. I still have faith in you, so I'm gonna give you one last chance. 6 a.m., Nick. Or what? Or I kill everyone. Tentu saja ancaman Clyde bukan gertakan semata, karena sejauh ini mereka sudah menyaksikan aksinya. Maka dari itu, Nick mengajak seluruh koleganya untuk pindah kantor ke tempat yang lebih aman. Dan tempat itu tak lain adalah penjara di mana Clyde ditahan saat ini. Malam itu, salah satu bawahan Nick bernama Sarah mengajukan sebuah pertanyaan kepadanya. Ia bilang, apakah Nick menyesali perjanjian yang sudah ia buat dengan Darby 10 tahun lalu? Karena Clyde tidak mungkin sejauh ini kecuali mereka telah membuat sebuah kesalahan.
Sejak semalam tak satupun dari mereka yang bisa tidur karena ketakutan dengan ancaman Clyde. Mereka bahkan sangat khawatir ketika jam sudah akan menunjukkan pukul 6 pagi. Alright, let's just get focused here. This guy's not... Karena waktu ancaman itu telah lewat, Nick merasa Clyde hanya menggertak mereka semua. Makanya ia mempersilahkan teman-temannya untuk pulang beberapa jam demi mandi dan istirahat sejenak. Namun ketika orang-orang sudah naik ke mobilnya masing-masing, tiba-tiba... Sesuai janji Clyde, 6 rekan Nick tewas pagi itu. Setelah diselidiki, ternyata setiap mobil telah dipasangi bom dalam tangki bensinnya. Makanya ketika kendaraan mereka melewati pemeriksaan kemarin, alat kepolisian tak bisa mendeteksi keberadaan bom tersebut. Di lain sisi, satu-satunya mobil yang bersih dari bom hanyalah mobil milik Nick. Found this right outside the wall. It's clean. Edmund touch. Siang itu, Jonas dan Nick menghadap ke wali kota untuk meminta bantuan. Clyde dipercaya memiliki kaki tangannya sendiri, tapi sampai saat ini polisi belum berhasil menemukannya. Maka dari itu, untuk menghindari insiden selanjutnya, Nick memohon agar wali kota mau melakukan lockdown. Sayangnya, permintaan itu ditolak mentah-mentah. I'm assigning security to each of you from now on. Get this situation under control, gentlemen. Jujur saja, Nick saat ini merasa sangat ketakutan. Ia takut istri dan anaknya akan ikut terseret dalam insiden ini. Makanya ia menyuruh istrinya untuk membawa anak mereka pergi keluar kota. Bahkan ia berpesan agar mereka jangan sampai menggunakan ponsel ataupun peralatan elektronik lainnya. Di lain sisi, Nick merasakan amarah yang luar biasa. Kematian teman-temannya harus dibalaskan. Oleh karena itu, keesokan paginya ia meminta pihak penjara agar diberikan waktu berdua dengan Clyde. Should have taken my deal. I know you're angry. That's good. That's what it takes. Both go free. Don't you get that? Nick mencoba meyakinkan Clyde kalau 10 tahun lalu ia tak memiliki pilihan lain selain memberikan keringanan ke Darby. Namun Clyde tahu itu semua hanyalah omong kosong. Singkat cerita, siang itu Nick dan Jonas menghadiri pemakaman teman-teman mereka. Did we bring this all on ourselves? You don't actually believe that, do you? Nick mengakui kalau perkataan Clyde sebenarnya ada benarnya. Sistem mereka benar-benar sudah sangat kacau. Bahkan Nick sendiri sudah terkontaminasi, padahal dulu ia selalu bercita-cita untuk menegakkan keadilan. Singkat cerita, ketika iring-iringan mereka bergerak keluar dari area pemakaman, tiba-tiba serangan kembali terjadi. Kali ini seseorang tak dikenal mengarahkan sebuah robot militer untuk menghabisi kendaraan Jonas. Fuck is that? Bayangkan hampir semua jaksa senior di kota mati akibat insiden ini. Masyarakat dibuat ketakutan dengan ulah Clyde. Simpelnya, jika jaksa saja bisa dibunuh, apalagi yang bukan pejabat. Nick sebenarnya ingin mengundurkan diri agar Clyde mau menghentikan serangannya. Namun, sibuk wali kota malah meminta ia bertanggung jawab dengan cara melantiknya sebagai jaksa wilayah. Put your left hand on the Bible, raise your right hand. Demi membatasi pergerakan kaki tangan dari Clyde, wali kota akhirnya memutuskan untuk melakukan lockdown. Seluruh polisi juga melakukan patroli tanpa henti. Di lain sisi, sampai saat ini Nick masih kesulitan untuk melacak berbagai kekayaan Clyde. Sejak awal ia memiliki banyak properti yang bersifat rahasia. Bahkan mereka juga tak bisa melacak berbagai pengeluaran perusahaannya. Namun siang itu akhirnya Nick mendapatkan bantuan orang dalam perbankan. Dan setelah diteliti, Nick menyadari sebuah kebetulan yang sangat aneh. Di mana Clyde memiliki garasi tua yang lokasinya tepat berada di samping penjara. You saying Clyde owns this place? Setelah dicek dalam sana ternyata hanya berisikan mobil-mobil tua. Namun setelah diteliti lebih mendalam, Nick menemukan sebuah terowongan bawah tanah di balik sebuah mobil. Dan ketika ditelusuri, mereka dibuat kagum akan luasnya jalur terowongan tersebut. Bahkan di ujung terowongan itu, mereka menemukan berbagai senjata, bahan peledak dan sebagainya. Dan yang paling mengagumkan, karena terowongan ini ternyata terhubung ke sel khusus yang berada di dalam penjara.
Malam itu Clyde tak berada di selnya. Ia kembali keluar untuk beraksi. Lebih tepatnya, ia sedang menyusup ke gedung balai kota. Walaupun gedung tersebut sudah dijaga ketat pasukan SWAT, namun mereka tak menaruh curiga sama sekali karena Clyde sudah sering keluar masuk gedung tersebut sebagai petugas kebersihan. Di saat yang sama, Nick berhasil mengetahui rencana Clyde setelah menemukan kertas kerjanya. He tapped into the prison cameras. He's at City Hall. Sekali lagi kita diperlihatkan kejeniusan Clyde, di mana ia berhasil menyusupkan sebuah bom ke dalam balai kota. Bom itu ia selipkan di berbagai peralatan kebersihan dan ia rakit kembali ketika sudah berada di dalam gedung. Nick beserta rekannya yang seorang detektif berusaha mencegah tindakan Clyde. Namun ketika sampai di gedung balai kota, ternyata Clyde sudah berhasil menaruh bomnya. Stand back, don't touch anything. Bom itu terletak satu lantai di bawah ruang rapat utama si Bu Wali Kota. Dan malam itu Bu Wali berencana mengadakan rapat bersama seluruh petingginya untuk membahas mengenai kejahatan Clyde. Untungnya salah satu rekan Nick adalah seorang penjinak bom. Jadi paling tidak mereka berhasil membuka koper tempat bom itu disembunyikan. Berdasarkan penglihatannya, bom itu bisa diaktifkan menggunakan ponsel. Maybe 30 seconds till boom time. Rekan Nick yang seorang detektif berencana mengevakuasi semua orang. Namun Nick melarangnya karena ia yakin sampai saat ini Clyde sudah memantau CCTV ruang rapat di atas mereka. Jika terjadi pergerakan yang mendadak, bisa saja Clyde meledakkan bom tersebut saat itu juga. Di waktu yang sama, Clyde akhirnya berhasil kembali ke gudangnya, walaupun tadi sempat terjebak macet. Dan setelah memastikan rapat berjalan sesuai jadwal, Clyde masuk kembali ke selnya sambil membawa HP yang akan ia gunakan sebagai detonator. Namun begitu ia masuk ke sana, tiba-tiba... Clyde. Ya, siapa sangka Nick berhasil tiba lebih dulu di penjara berkat bantuan pengawalan polisi. Dan karena sudah tertangkap basah, Clyde tak bisa lagi berkutik. Namun lebih dari itu, Nick ingin agar Clyde membatalkan rencananya. Ada banyak orang tak bersalah yang mati dalam aksi Clyde sejauh ini. Dan mereka juga ujung-ujungnya merasakan sakit yang sama seperti yang ia alami 10 tahun lalu. By murdering all those people, all you're doing is destroying the memory of it. Make another deal. I don't make deals with murderers anymore, Clyde. Finally. Maybe I wasn't such a bad teacher after all. Ya, akhirnya Nick menolak untuk bernegosiasi. Sejak awal itulah yang Clyde ingin ajarkan. Sudah seharusnya jaksa menghukum para penjahat dan bukan mengajaknya untuk tawar-menawar. Namun bagaimanapun juga, Clyde tetap ingin melanjutkan rencananya agar semua petinggi negara sadar akan tujuannya. Nick sekali lagi memohon agar Clyde mengurungkan niatnya. Namun akhirnya... I'm sorry, Nick. About 25 more seconds. Ya, sejak awal Nick berhasil memindahkan bom itu ke bawah tempat tidur Clyde. Jalur pelariannya juga sudah ditutup oleh polisi. Dan sekarang tersisa 25 detik sebelum ledakan terjadi. Nick berlari secepat mungkin keluar penjara. Sedangkan Clyde hanya pasrah akan nasibnya. Lagi pula, ia sudah berhasil mengajarkan Nick cara untuk menegakkan keadilan. Dan sekarang waktunya untuk bertemu putrinya di alam yang berbeda. Beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan Nick yang sedang asik menonton pertunjukan musik putrinya. Akibat kejadian kemarin, ia menyadari sesuatu, di mana waktu bersama keluarga juga sama pentingnya dengan menegakkan keadilan. Dan dengan begitu, film pun tamat. Bagaimana tanggapan kalian soal ending film ini? Apakah kalian di pihak Clyde atau di pihak Nick? Boleh komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.